Siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya lagi bersama motor listrik teman-teman. Nih, bentuknya lumayan kece ya, tampangnya ya kalau menurut saya sih oke lah. Masih masuk tuh desainnya. Biarpun secara komposisi, secara garis besarnya ya ini khas kayak motor-motor listrik dari Cina gitu ya, mirip-mirip kayak gini kan, rodanya kecil gitu kan. Ini namanya Davigo Space teman-teman. Davigo belum lama launching di Indonesia, dan Space ini saya nggak tahu apa artinya, tapi yang jelas ada banyak ruang yang lumayan gede ya, kayak misalnya dek pijakan kakinya gede, terus di bawah joknya juga bagasinya juga lumayan lega juga. Harganya ini dijual 19,7 juta teman-teman, tapi untuk saat ini lagi ada promo, jadi cuma 18,7 juta off the road. Nah kalau di on ya kira-kira tambah 3 jutaan lah, ya sekitar 22 jutaan kira-kira. 22 juta on the road bisa dipakai buat harian. Nah kali ini kita akan sama-sama lihat apa aja yang menarik dari Davigo Space. Oke, kita akan lihat detail teman-teman. Lihat satu persatu ya dari depan. Dari sekian banyak pilihan warna, saya paling suka yang ini teman-teman. Kenapa? Karena bunglon-bunglon, kadang-kadang kelihatan hijau, kadang-kadang ada ungu-ungunya gitu kan. Cakep ya. Ini mirip kayak modifikasi mobil motor tahun 2000-an gitu kali ya. Tapi sekarang warna kayak gini lagi ngetren lagi nih, warna bunglon-bunglon gini. Keren-keren. Terus dari spionnya, batok lampu ke bawah tuh garis desainnya tuh ini ya, nyambung gitu kan, kotak-kotaknya sen di bagian sini ya. Ini lampu saya kalau nyala ternyata udah pakai LED teman-teman. Lampunya depan headlamp juga sudah LED. Ini ada DRL teman-teman, DRL di bawah sama di tengahnya ada 3. Yang lampu deketnya itu malah yang bagian sini ya, bagian tengah, yang lampu jauhnya ada di kanan kirinya. Nah kayak gini teman-teman kalau nyala. Lampu jauhnya, lampu deketnya. Terus turun lagi ke bawah. Spatbornya, ini spatbornya kayak kedodoran ya, kayak kegedean nih. Banyak yang 10, tapi kayaknya spatbor buatnya 12 kayaknya ya, jadi kayaknya nggak terlalu ngepas gitu bentuknya. Terus si suspensi depannya kecil banget, itu tuh lihat nih, tabung asnya kecil, cuma ini emang ditutupin pakai karet ya. Tujuannya salah satunya buat menghalau si tanah, kotoran, lumpur biar nggak ngerusak sealnya. Cuma ini jadi kamuflase lah. As shock breaker yang kecil banget jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Terus yang rodanya nih teman-teman dipakai ring 10 ya, kecil banget ukurannya, dia pakai 3.00 ukurannya, jadi tingginya 3 inci, lebarnya juga 3 inci. Ini mirip kayak ban-ban Vespa sih. Terus ini bannya mereknya Kompas dari China nih, semua tulisan-tulisannya masih tulisan China semua. Rem depannya udah pakai disc brake teman-teman, biarpun ukurannya nggak terlalu gede ya, ini cakramnya cuma 180 mm, dikawal kaliper yang bentuknya kokoh gede gitu, kelihatan mencolok lah. Cuma emang di bagian roda ini karena ring 10 dan nggak terlalu gede ukurannya, memang jadi kayak agak kedodoran gitu kan tampilannya kalau secara keseluruhan, karena bodinya gede tapi tiba-tiba kakinya kecil gitu, imut. Nah teman-teman, area stangnya lucu banget ya, flat banget, layarnya lebar, kotak gitu kan. Dan kalau kita nyalainnya itu ada 2 cara. Yang pertama itu bisa pakai kuncinya, kita putar kotak kunci on, tapi udah biasa banget. Nah yang nggak biasa pakai ini nih, pakai kartu ini namanya kartu NFC ya. Kartu NFC, tempelin di sini nih, tempelin ke logo NFC-nya, deh langsung nyala. Dan lebar banget ini teman-teman. Nah tempelnya kira-kira kayak gini speedometernya. Ini sebenarnya sederhana banget ya, nggak banyak informasi ya, dan basic banget motor listrik. Jadi nggak ada koneksi ke Bluetooth, ke smartphone, nggak ada, belum ada aplikasinya gitu. Nah yang jelas kita bisa lihat di sini informasi-informasi basicnya ada semua gitu. Kayak misalnya nih, ini masih dalam kondisi P, parking ya, jadi motornya belum bisa jalan. Nah kalau P di bawah ini warnanya orange gini. Nah kalau mau jalan gimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama kita tekan tombol P di sini. Nah ready teman-teman, ini udah ready ya. Warnanya hijau-hijau artinya udah bisa jalan, dan huruf P yang di sini parking jadi angka speedometer. Ini kalau digas udah langsung muter tuh. Oh, udah langsung bisa jalan. Sedangkan cara yang kedua selain tekan tombol P adalah dengan tekan tuas remnya. Jadi kalau tuas rem kita tekan sekali, otomatis sudah ready juga. Dan kalau kita tadi nyalainnya pakai NFC, maka matinya juga harus pakai NFC juga teman-teman. Ini dideketin, nah mati. Cuma kalau mau pakai kunci manual juga bisa sih, colok, puter, nah sama gitu juga. Oke, ada apa aja di dalamnya? Isinya ada apa aja? Yuk sama-sama lihat teman-teman. Yang pertama ada ini teman-teman nih, ada odometer sini. Ada odometer dan berubah jadi trip meternya ya. Odometer itu keseluruhan jarak tempuh yang udah pernah dilalui sama motor ini, dan trip ini adalah jarak hanya saat motor ini dipakai jalan. Saat itu juga sejauh berapa kilo gitu. Nanti setelah kita berhenti, kunci kontaknya di off-in, maka secara otomatis dia akan balik ke 0 lagi. Jadi tripnya malah nggak bisa nyimpen data udah berapa kilometer gitu. Jadi
hanya ada odometer sama trip saat kita lagi melakukan 1 kali perjalanan doang gitu. Terus di atasnya ada 2, ini adalah riding mode-nya ya. Riding mode-nya itu ada 3 pilihan, 1 yang paling smooth gitu, 2 yang lebih responsif, 3 yang paling responsif. Kita sama-sama cobain jalan gitu kan. Kemudian di sebelah kiri ini ada kapasitas baterainya. Ini sekarang lagi 85% ya. 85%, ada angka dan ada gambar bar, ada 5 bar di sini. Terus ini ada indikator-indikator yang lain kayak lampu sen. Wih, nyalain cakep ya. Ini kayak gerak gitu tuh. Boleh. Terus yang lain di atas kayak lampu dekat, lampu jauh gitu kan. Ini indikator lampu jauh, ada indikator ready gitu kan. Terus ini ada kayak indikator warning dan sini ada logo Bluetooth, cuma belum bisa diaktifin karena belum ada aplikasinya gitu. Baru next katanya suatu saat akan dibikin bisa connect ke smartphone. Lanjut, turun agak ke belakang dikit, ini ada tombol-tombol teman-teman. Layout tombolnya unik banget ya. Beberapa yang unik adalah kayak misalnya ini nih. Ini lampunya ternyata ini bisa di off-in. Jadi bukan automatic headlamp on, tapi masih ada saklarnya. Masih bisa dimatiin total, bener-bener mati. DRL-nya doang, DRL sama headlamp. Terus ini tombol buat ya mengaktifkan motor ini biar bisa jalan. Terus yang sebelah kanan adalah untuk pilih riding mode. Di sebelah kiri ada lampu sen, ada klakson, dan lampu dekat, lampu jauh. Terus turun ke bawah teman-teman. Di bawah ini ternyata biarpun namanya space gitu ya, ruangannya lega, ternyata nggak terlalu gede-gede banget. Kayak misalnya nih, di sini ini ada konsol buat botol air minum. Ini juga nggak terlalu gede-gede banget gitu kan. Terus di sini juga ada USB port teman-teman. Charging smartphone udah langsung modal USB dengan colok, nggak perlu pakai adaptor lagi. Kemudian di sebelah sini ini ada gantungan barang. Di sini tulisannya 3 kilo nih, maksimal 3 kilo gitu kan. Cuma saya sih kok agak kurang yakin sama kekuatannya ya. Karena tuh lihat tuh plastik-plastiknya itu kayak kurang kokoh gitu kan. Kemudian kuncinya juga ternyata biasa banget teman-teman. Cuma gini doang nih. Sederhana sekali, nggak ada pengaman bermagnet, nggak ada tombol-tombol apapun di sini. Tapi untuk membuka jok langsung di sini teman-teman. Ini bisa putar ke kiri, joknya kebuka gitu. Terus bawah decknya teman-teman, deck ini lumayan lega, deck pijakan kakinya ya. Oh iya, untuk charging ada di sini teman-teman, colokannya nih. Ini ada colokan charging. Nah sayangnya di motor ini untuk ngecas itu nggak bisa dilepas baterainya. Jadi kalau ngecas memang harus langsung di sini, built in gitu ya. Ini memang jadi agak repot sih kalau misalnya kita mau charging di tempat yang nggak ada colokannya gitu. Mau nggak mau kan harus punya colokan di luar rumah atau di garasi misalnya gitu. Joknya lumayan panjang teman-teman, ukurannya ya tuh, panjang lebar. Dan kalau kita buka, dadang, ini ada charger. Nanti dulu, chargernya kita keluarin dulu. Charger sama ada ini nih, ada apa namanya, sandaran belakang. Jadi buat di sini. Lucu ya. Bagasinya lumayan gede teman-teman. Kenapa gede? Karena ternyata baterainya bukan di bawah jok. Nah ini lumayan lega lah ya, kita bisa taruh banyak barang di sini karena baterainya ada di bawah pijakan kakinya. Cobain teman-teman, helm. Helm open face masuk banget tuh. Asik ya. Kalau gini sih asik ya, sesuai sama namanya lah, space. Kemudian ini teman-teman di sini nih. Ini ada cut off gitu, kayak di rumah, kayak steker rumah ini. Ini untuk memutus arus dari baterainya. Jadi kalau lagi ditinggal pergi lama, misalnya ini bisa dimatiin gitu. Behel-behelnya teman-teman, ini kelihatan banget ya. Aluminium dan secara detail memang ya nggak terlalu kokoh-kokoh banget lah, kayak biasa aja gitu. Lampu belakangnya teman-teman, tuh. Ya oke lah ya, bentuknya cakep sih kalau menurut saya ini. Lewat ininya nih LED DRL-nya gitu. Terus lampu senya ada di bagian samping-sampingnya teman-teman. Dan kalau lampu rem ada di bagian tengah. Jadi semua lampunya mau depan mau belakang semua udah full LED. Kalau udah di bagian belakang gini enak juga dilihatnya ya. Dan ada suaranya teman-teman, suara lampu senya ya. Hit. Ini fungsional sih, kalau saya suka sebenarnya. Karena nggak akan lupa matiin lampu sen. Cuma kadang-kadang banyak orang yang risih sama suara kayak gini. Layout lampunya sebenarnya lucu, cakep. Cuma emang ukurannya gede banget ya. Bodi belakang juga lebar, gede. Tapi kalau kita turun ke bawah, lihat ke bawah, rodanya kecil gitu kan, kelihatan kecil banget gitu, kayak kedodoran. Mungkin kalau pakai ring 12 lebih padat ya, lebih kelihatan berisi gitu kan. Cuma emang disetting pakai ring 10. Yang belakang ini pakai roda sama kayak depan teman-teman, ukurannya 300 ya, 3 inci. Lebar sama tingginya sama, bannya juga mereknya sama. Terus ada suspensinya dual shock gitu, pakai swing arm di cover bodi plastik kayak gini. Nah, si dinamo motor listriknya ini ada di hubnya, ada di
tromol roda belakangnya ya. Ini spesifikasinya 1200 watt teman-teman, dan kasih garansi sampai 4 tahun karena mereka yakin bahwa dinamonya awet gitu katanya. Mereka mengklaim bahwa di dinamonya ini ada salah satu fiturnya adalah fitur pendingin ya. Jadi si dinamonya, si kumparannya, spoolnya apa segala macam itu dilindungi sama kayak cairan gitu ya, kayak gel gitu untuk pendinginan ekstra. Cuma memang nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi ada di bagian dalamnya. Saya juga nggak tahu dalamnya isinya seperti apa. Yang jelas ini mereknya Luyuan dari China si dinamonya. Dan sudah lolos standarisasi IP67. Jadi ya kalau genangan-genangan air gitu masih oke lah ya. Dia kalau cuma banjir-banjir dikit masih kata aja. Diklaim aman, diklaim oleh Davigo ya. Nanti sama-sama cobain, nanti ngomong lagi hujan nih. Kita cobain jalan-jalan lagi hujan-hujanan gitu kan. Itu teman-teman, detail-detailnya ya. Kalau menurut saya sih desain secara keseluruhan oke lah. Elegan-elegannya masuk nih, dapet lah ya. Terus kalau secara build quality, kalau menurut saya sih kayak plastik-plastiknya gini kan. Terus beberapa part kayak karpet. Ini karpetnya ternyata tuh gampang banget geser-geser gitu tuh. Malah jadi licin kan. Terus kayak besi-besinya apa segala macam. Kalau menurut saya sih ini ya khasnya motor-motor listrik yang harganya 20, sekian kecil sampai di bawah 20. Itu kira-kira kayak gitulah. Nggak terlalu yang bagus-bagus banget dan masih di bawah motor-motor Jepang yang harganya mirip-mirip kayak misalnya Honda Beat misalnya atau Scoopy gitu ya. Kalau saya sih mereka masih lebih bagus secara build quality ketimbang motor-motor listrik yang harganya 20 jutaan gitu. Oh, satu lagi teman-teman, di motor ini yang saya agak ganjel juga adalah ini nih. Ini nih, motor ditandarin berat banget. Tuh. Wow. Ini buat mama pasti repot ya. Nah, sayangnya teman-teman di motor ini tuh nggak ada set stand switch-nya. Nggak ada saklar untuk matiin mesinnya itu ya. Waktu standar sampingnya dibuka. Jadi waktu standar sampingnya dibuka, kalau motornya dalam kondisi on, gasnya diputer, motornya bisa lompat. Oke, sekarang kita cobain jalan-jalan. Yuk. Nah teman-teman, riding impression-nya, ini riding posisinya kalau menurut saya agak aneh sih. Joknya ini nggak terlalu, keras banget standarnya, ceplak. Karena tadi itu ya nggak ada damper karetnya, sayang banget. Nah teman-teman lihat nih, joknya pendek sebenarnya. Joknya pendek, empuk, lebar banget tuh. Ini sebenarnya nyaman kalau ngomongin jok ya. Busanya empuk, kulitnya juga enak, elasun terluntur gitu. Cuma waktu kita duduk, lihat nih, decknya ini nggak tebel lagi, tapi tinggi banget tuh. Ini jauh lebih tinggi daripada Honda Beat. Saya yang tinggi 165 cm aja kakinya lihat nih, bukan lurus tapi agak naik dikit kan. Nah kalau teman saya 174, coba sini, coba duduk deh. Si Farhan ini tingginya 174 cm, coba lu duduk nggak? Han, tuh lihat kakinya tuh, tinggi banget ya. Kalau belok mentok dengkul kan. Ini lebih parah daripada Honda Beat ya. Karena emang Davigo maunya si baterainya yang gede itu ada di bawah sini. Taruh di bawah biar di bawah jok bagasinya tetap gede. Terus di bagian stangnya teman-teman. Nah karena joknya pendek, stangnya ini nggak terlalu tinggi pun jadi kelihatan kayak tinggi gitu ya. Orangnya kayak masuk ke dalam gitu. Terus suspensinya ternyata ini sebenarnya kalau di dot-dot gini tuh empuk ya. Bukan, tapi ya jarak mainnya pendek teman-teman. Nggak usah ngelewatin jalan rusak deh, lewatin speed trap aja kerasa bakal dededek. Ya kalau menurut saya sih ini oke-nya buat motor komplek-komplek aja deh, nggak usah terlalu yang jauh-jauh banget. Biarpun secara range ya, dia diklaim bisa 120 sampai 150 km sekali charging 4-5 jam. Bisa jauh banget kan, itu klaimnya si Davigo. Cuma kalau buat jalan jauh sih, kalau menurut saya sih lumayan pegel ya. Kecuali kalian dari rumah ke kantor untuk commuting, tracknya aspalnya halus terus nih, mulus-mulus semua, jarang ada jalan rusak, masih nggak masalah. Cuma kalau banyak jalan yang rusak sih, kalau menurut saya sih, aduh, lumayan pegel gitu. Riding posisinya kaki terlalu tinggi dan suspensi depan belakangnya juga kerasa dedek, kerasa kadang-kadang suka mentok gitu. Kemudian gimana dengan performanya? Nah, si
motor listrik ini teman-teman, motor listrik yang 1200 watt ini ternyata penyaluran tenaga sama torsinya ternyata ngagetin ya. Bener-bener yang bikin kaget itu kita pertama buka gas. Jadi ini sebenarnya sih ya hampir semua motor listrik yang harganya 20 juta ke bawah itu ya. Ya kayak gitu sebenarnya. Mirip-mirip kayak gini lah. Yang harganya nggak terlalu mahal, karakter kontrolernya biasanya memang kurang smooth. Kalau buat saya sih ya agak merepotkan gitu kan, butuh adaptasi waktu kita mau bawa motornya. Sebenarnya paling ngerepotin tuh waktu lagi lewatin teman-teman, lewat jalan macet ya. Lewat kemacetan gitu kan, kita kadang-kadang stop and go kan, berhenti jalan lagi, itu jalan lagi. Nah itu harus bener-bener feelingnya ngerasain banget sih bukaan throttle-nya. Nah di motor ini kan tadi ada 3 riding mode ya, riding mode 1, 2, 3. Yang menarik adalah bukan cuma top speed-nya aja, top speed tiap riding mode yang berbeda, tapi juga karakter bukaan gas awalnya juga beda. Yang satu itu relatif lebih halus, kedua agak nyentak, yang ketiga nyentak banget. Nah, kalau saya ngakalinya tadi waktu jalan macet-macetan, saya di posisi 1 dulu. Di posisi 1, ntar kalau misalnya udah agak kenceng gitu, udah nggak bisa kenceng lagi, baru tambahin ke 2, tambahin ke 3. Jadi mirip kayak naik motor manual lah. Kita nambahin sendiri giginya, mau gigi 1, 2, 3 kayak gitu kan. Cuma emang repotnya, misalnya nih, dari 1 kita udah ke 2, mau ke 1 lagi, nggak bisa langsung mundur, tapi harus ke 3 dulu baru ke 1. Karena memang nggak ada mekanisme tombol yang plus minus gitu ya. Jadi dia emang arahnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu terus si perputaran pilihan riding mode-nya. Nah, saya baru kerasa banget ya gara-gara apa namanya tadi nyentak-nyentak ya si respon awalnya. Ini penting teman-teman ternyata. Penting buat apa coba? Buat pembonceng. Karena saya beberapa kali boncengin teman-teman ya, boncengin Farhan, boncengin ngecek nih si videografer gitu kan. Pas dibuka, wah, jendal. Jadi yang bawa aja kaget, apalagi yang di belakang kayak mau kehempas ke belakang kan. Nah, ini penting nih, ini buat nahan kalau misalnya tiba-tiba terlalu kehentak ya, kaget si pemboncengnya nggak sampai jatuh ke belakang tapi ketahan sama sandaran ini. Jadi bukan cuma buat kenyamanan, tapi juga buat safety juga ternyata ini. Gitu teman-teman. Terus riding mode-nya 1, 2, 3 ternyata tadi kalau kita coba ya, yang satu itu sekitar 20 sekian kilometer per jam maksimal top speed-nya. Terus yang kedua ada di 50 sekian kilometer per jam, dengan yang ketiga itu sampai 60 km per jam. Saya beratnya 68 kilo ya. Jadi tadi waktu saya duduk biasa gitu 59 terus gitu kan, kok nggak nambah-nambah gitu. Waktu saya agak nunduk baru 60 ya, ternyata sampai 60. Itu teman-teman, riding impression-nya, karakter tenaganya, terus juga kenyamanan posisi berkendara, suspensi segala macam. Lainnya ya cukupan lah untuk motor commuting harian ya, yang nggak perlu jauh-jauh tapi di komplek-komplek aja, nganter anak misalnya. Dengan kelebihan jarak tempuhnya jauh banget, bisa 120 sampai 150 km sekali charging. Oh ya, chargingnya di sini teman-teman, ada di sini nih, di bawah sini ya. Nah teman-teman, kalau mau ngecas kayak gini nih, colokannya ada di sini, masukin sini, terus kita colokin ke listrik rumah. Nah ini tegangan awalnya dia minta 600 watt teman-teman, 600 watt. Jadi kalau misalnya rumah kalian 900 ya mepet banget lah. Kalau listriknya 1200 mungkin lebih tinggi dari itu aman gitu kan. Nah ini kalau lagi charging dia warnanya merah nih. Nanti setelah penuh 100% akan hijau. Nah kalau sudah overcharge si lampunya akan mati. Jadi otomatis akan langsung memutus arusnya. Jadi misalnya nih kalian ngecas malam-malam gitu kan, colokin lupa gitu. Tenang aja karena udah otomatis diputus sama si chargernya. Dan di sini juga ada kipasnya teman-teman tuh, adem gitu. Jadi biar proses chargingnya nggak terlalu panas, langsung dibuang hawa panasnya. Lama ngecasnya 4-5 jam dari kondisi 0% sampai 100% kondisi baterainya. Ya nggak terlalu lama-lama banget ya, apalagi jarak tempuhnya bisa jauh banget, bisa 120 km lebih. Jadi rasanya 4-5 jam oke-oke aja gitu kan. Nah teman-teman, ternyata baterainya itu indikatornya ya, itu cepat turun. Jadi waktu tadi kita jalan tuh sekitar 85%, terus kita jalan-jalan muter-muter cuma 6 kilo, tiba-tiba jadi 64%. Jauh banget ya, 10% 6 kilo. Cuma info dari teman-teman di Davigo sih katanya emang dari 100 sampai 50%-nya tuh turunnya cepat, tapi 50 sampai ke bawahnya lebih lambat. Makanya bisa sampai 120 kilo gitu. Cuma saya belum nyobain sih, belum nyobain realnya. Kalau ngomongin biaya operasional teman-teman, jelas ini jadi murah banget sih, karena
bisa 120 km ya, 120 sampai 150 km klaimnya. Oke lah, taruh 120 km ya. 120 km itu berapa rupiah sih gitu. Ini motor baterainya kan speknya 72 volt 35 ampere ya, itu berarti sekitar 2520 watt-hour. Nah, itu kalau dikaliin sama TDL listrik ya, kan sekitar 1500 per kWh-nya, itu berarti cuma sekitar 3.700, nggak nyampe 4.000, bisa 120 km. Wow, jauh lebih murah daripada beli Pertalite. Terus buat ngisi Honda Beat misalnya, nggak bisa segitu juga gitu, masih jauh banget gapnya. Jadi emang hemat banget sih secara biaya operasional kalau dari hitung-hitungan di atas kertasnya. Oke, tahu gitu teman-teman. Jadi di motor ini ya mirip lah sama kayak motor-motor listrik yang nggak terlalu mahal itu ya. Jadi kalau kita tekan rem nih, maka secara otomatis arusnya ke throttle akan keputus. Jadi kalau direm, digas gini nggak bakal jalan teman-teman. Efek nggak enaknya apa? Itu kalau pas lagi ditanjakan gitu ya, ditanjakan kita diem gitu, berhenti. Kan kita ngerem tuh. Nah pas kita mau jalan, kalau misalnya pakai motor yang konvensional, mobil konvensional gitu ya, kita kan pasti akan buka gas sedikit kan, buka gas sedikit, udah agak ketahan, dilepas remnya, jalan gitu kan. Kalau ini nggak bisa, karena waktu dibuka throttle-nya, motor nggak akan jalan gitu. Kita harus pas dulu remnya. Pas remnya dilepas, motornya melorot dong. Nah, pas digas lagi, ngagetin. Iya, gitu. Itu agak ngerepotin juga kalau pas lagi ditanjakan. Dengan karakter yang kayak gini. Jadi memang kalau menurut saya sih, mau dipakai siapapun ya, mau cowok, mau cewek, apalagi cewek ya, mama-mama gitu. Menurut saya sih, motor listrik ini nggak bener-bener semudah yang kita bayangkan gitu. Tapi memang harus ada adaptasi. Salah satunya adalah tadi itu. Di motor-motor listrik yang punya karakter throttle yang terlalu sensitif ya, terlalu responsif, bikin kaget. Nah itu harus adaptasi, dibiasain biar nggak sampai nabrak atau malah jatuh gitu kan. Ya wes teman-teman, kira-kira itu jadi percakapan kita ngomongin Davigo Space. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Jangan lupa kalian juga harus nonton Motor Second, channel kita yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.